Berarti jalan satu-satunya adalah lewat jalur pidana. Kenapa? Kan gitu. Jadi begini, saya walaupun bagaimana aktivis, itu tim advokasinya adalah aktivis juga, saya kenal semua. Begitu juga mereka kenal sama saya. Yang jelas saya dengan Bang Egy itu boleh bicara karena dia adalah long case, kasus lama yang mana cikal bakalnya saya dengan Bang Egy, yaitu dari persidangan Bambang Tri, Gus Dur, ya kan? Langsung kita ingin mengetahui kejelasan, penasaran terhadap ijazah yang tidak dimunculkan di sana. Bukan kita berarti flashback ingin menyalahi, bukan ya. Artinya itu riwayat saya dengan Bang Egy. Alhasil saya gugat di PN Pusat. Kita minta kasih lihat kepada Woto, cash close. Kalau mau beliau mau perlihatkan cash close. Kenapa? Ini perdata, hanya butuh bukti formil. Toh kita bukan pakar, kan gitu. Tapi nggak mau juga Woto ngasih lihat. Alhasil kami penasaran lagi. Berarti jalan satu-satunya adalah lewat jalur pidana. Kenapa? Kan gitu ya. Kenapa nggak perdata lagi? Putusan di situ mengisyaratkan NO itu, ini on conflict background, itu harusnya di PT UN. Jadi eksepsinya itu eksepsi kompetensi absolut. Sehingga kita terbentur dengan waktu yang disyaratkan oleh PT UN, yaitu 90 hari. Sehingga kita bilang ini percuma. Lebih baik kita mencari kebenaran material, yaitu kemana? Tadi kan kebenaran formil perdata, kita laporkan, kan gitu. Nah, pelapornya diantaranya saya dengan Bang Egy. Jadi pengacara langsung menjadi prinsipal pelapor, bukan seperti yang ketika perdata itu, yang Oto menangkan itu, ya kan? Ya, setelah itu ternyata laporan kami lama, ya kan? Dari 2024 sampai April belum juga. Alhasil kami penasaran, kami ke UGM, kami diskusi berdua Bang Egy, Bang, ini kita ke sana tujuannya tetap konsisten, ingin melihat. Kami bukan pakar digital atau labdik ya, laboratorium forensik digital, bukan. Kami cukup lihat di UGM. Ternyata UGM bilang ada pemiliknya. Jadi andai hari itu pun UGM memperlihatkan, cash close juga, karena kita cuma pakai kasat mata. Walaupun ada Rismon, ada Roy, itu kan nggak ada agenda melab. Saya juga nggak tahu apa mereka punya ahli, punya bawa alat atau tidak, kan gitu ya. Jadi kita cukup melihat aja. Nah, itu kan dalam rangka investigasi, ya kan, konfirmasi, klarifikasi. Itu hak masyarakat, peran serta masyarakat. Saya ahli, pakar, saya tunjuk sendiri karena saya lihat memang nggak ada yang mengakui. Banyak pakar hukum pidana, pakar hukum perdata. Saya ambil kesempatan di situ karena saya yakin menguasai ilmu peran serta masyarakat. Itu masih dalam koridor ilmu peran serta masyarakat, nggak bisa dipersalahkan, apalagi kami advokat. Oke. Nah, dan waktu itu belum dilaporkan. Nah, akhirnya kami datang kepada rumah Pak Jokowi besoknya 16 April. Nah, yang mewakili 50 orang itu adalah saya, Kurnia, dan Rizal Fadila. Walaupun kami nggak pernah dengar dia nyebutin saya. Padahal saya di situ adalah senior satu-satunya karena Bang Egy bertepatan dipanggil kepada Mabes Polri. Ingat tuh ya, peristiwa sejarah. Ternyata Bang Egy tidak ke sana, tidak juga ke Mabes Polri. Artinya dia pengen netral, ya kan? Karena nggak enak. Dia memperlihatkan, dia kalau boleh dibilang ngebandel lah. Artinya demi dari sisi moralitas kepada teman, ya kan, dan ilmu hukum organisasi. Saya sudah patut mewakili Bang Egy, nggak perlu dipermasalahkan. Oke, saya senior di TPUA, nomor 2 setelah Bang Egy. Oke, koordinator juga.
pengacara. Jadi pantas layak. Berarti abang sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Profesor Egi terkait hasil sidang itu. Nah, jadi gini saya lanjutkan dulu biar clear ya, sedikit lagi nggak apa-apa. Walaupun waktu saya ditunggu nih di studio sebelah. Jadi begini. Tujuan kami di sana akhir hasil kami udah bicarakan nih Bang Egi nih. Ya, kawan-kawan nggak ada yang mau tahu ini, yang penting pergi ke sana. Ya, pokoknya overdosis lah. Ya, apalagi yang penumpang belakangan ini Roy Suryo sama Tipa, pakai ke makam lah kemana? Itu bukan akhirnya TPU, dia dompleng langsung. Kami memang bukan TPU, kami RRT. Tapi ketika kami dapat SP3, kita tetap bersatu. Dari dulu juga kita bersatu. Itu omong Roy itu. Boleh diperiksa. Saya udah simpen tuh. Nggak tahu kalau ada yang take down ya. Tapi banyak nanti saksinya tuh dia ngomong seperti itu. Nah, alhasil karena kepada datang ke rumah Pak Jokowi itu kita mandatkan, Bang Egi mandatkan dan saya juga tentunya sepengetahuan saya untuk sebagai korlapnya pada hari itu ya, koordinator untuk hari itu Rizal Padilla. Tapi tetap saya yang berperan, saya yang tahu. Kita tambahlah di situ klausulanya adalah silaturahmi, bukan saja investigasi, klarifikasi, konfirmasi, tapi tambah silaturahmi. Wajar kan? Kita datang, ternyata nggak dikasih lihat juga. Kalau nggak nge-expose, nggak berkepanjangan seperti ini. Jadi apa artinya tuh? Muncullah tuh bui-bui racun, entah bui-bui positif negatif kita nggak tahu. Beginilah kalian juga ikut semua kan, tahu itu perjalanannya. Pulang-pulang kami dilaporkan, ya kan? Pak Egi nggak pernah, ya kita nggak usah ke belakang ya, nggak pernah di BAP pakai bakar. Saya juga begitu, saya sempat dampingi Kurnia, tak tahu saya jadi, tapi saya nggak gitu. Itu urusan lain lagi. Saya rasa udah banyak saya bicara itu, ya kan? Saya lihat juga waktu di BAP di atasnya itu waktu saya udah TSK, saya saksi terlapor. Ini benar semua, saya tulis semua itu. Saya sampaikan pada 15 Desember 2025. Itu banyak saksinya. Ya. Nah, sekarang silakan bertanya lagi, dibilang apa? Saya tanggapan apakah sama dengan apa yang disampaikan Prof tadi terkait hasil putusan tidak sah normatifan? Nah, kata Bang Egi apa tadi? Sebelum saya di luar. Jadi kata Bang Egi jaksa itu harus membuat baru lagi. Ya betul, itu memang diperintahkan oleh putusan MK nomor 28 kalau nggak salah ya tahun 2022. Oke, PUU garing ya, pokoknya tahun 2022. Di situ disyaratkan atau diperbolehkan bahwa JPU bisa mengulang dakwaan dalam waktu 1 minggu sejak putusan. Oke, kalau nggak gugur, otomatis perkara ini nggak bakalan dibuka kembali kalau lewat. Nah, itu juga kita harapkan teman-teman sama aktivis tadi ya kembali ke depan. Itu rekan-rekan saya juga jangan euforia, nanti terbawa arus terdakwa, ikut-ikutan bicara. Alhasil jangan sampai pasal baru bicara-bicara di hari ini bisa juga berulang. Nanti muncullah tuh sisi-sisi politik yang dicurigai oleh publik, asumsi, intuitif, subjektif muncul. Tapi kan nggak jelas itu. Semua bisa bicara. Alhasil ini politik untuk mundur ke 2029. Merugi semua publik, masyarakat semua terkecoh. Dan sistem hukum kita ada asas mala inse. Ini kepentingan Pak Jokowi juga. Agar secara hukum itu pribadian maupun secara hukum ke depan harus jelas. Pak Jokowi jadi mudah-mudahan hadir, karena juga sudah disampaikan oleh pengacaranya. Saya lihat di sebuah televisi beliau akan hadir pada persidangan FIFA. Nah, ya kan? Jadi mudah-mudahan itu untuk bukan hanya untuk kepentingan publik dan tapi juga sejarah hukum, sejarah penegakan hukum di tanah air untuk Pak Jokowi, untuk keluarganya, semua supaya jelas. Jadi perkara ini harus naik menurut mala inse, bukan mala probihita, ya kan? Hukum yang nanti belum tentu, ya kan? Bayar pajak belum tentu nanti ada bayar pajak. Tapi kalau mala inse, hukum itu memang dari dulu moral melarang. Ingat tuh, ya kan? Moral lebih tua daripada hukum. Hukum moral bisa menjadi hukum.
tadi, bukan malah probihita. Demikian saya rasa semuanya memang menunggu, jangan sampai meleset, dan penyidik sudah sempurna. Sudah sempurna. Apa alasan saya? Ya kan, sudah ada P19 dikembalikan, tunjuk kembali P20 jadi P21, artinya penyidik sudah diterima, dianggap sempurna. Namun kenapa teknis membuat dakwaannya tidak cermat? Ini ada kenapa? Apakah JPU ini masih junior atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Yang jelas kata hakim ini obscur libel, kabur, tidak jelas. Percuma dinaikkan juga ke pokok perkara, itu pidana materialnya. Ini baru formil, masih kulit, belum isi, bisa satu kali. Jadi kami harapkan JPU dengan teori Mala INC ini harus bersungguh-sungguh supaya tidak ada kontraproduktif, ya, kontradiksi pendapat, ya kan, dan lain-lain. Ada tunggan-tunggan politik dan lain-lain. Ini membahayakan kita semua, bangsa ini, negara ini. Demikian, saya rasa cukup ya. Siap, terima kasih. Sama-sama.